past him and scores. A job for David Beckham. No! Oh! That! To run the ball into like this. Electrifying. Electrifying. Pentas sepak bola era 2000-an memang selalu menghadirkan pemain luar biasa. Salah satunya adalah Ruud van Nistelrooy. Van Nistelrooy did well, surrounded by white shirts and still going. What a run by Ruud van Nistelrooy! What a goal this could be! They could close the betting on goal of the month for March, maybe even the season. Ruud van Nistelrooy with a very, very special effort. Pemain yang akan selalu dikenang sebagai salah satu penyerang hebat yang pernah bermain di Manchester United. Nistelrooy bermain untuk United pada 2001 hingga 2006. Itu adalah salah satu periode terbaik Setan Merah, di mana mereka bersaing ketat dengan Arsenal dalam perebutan gelar Liga Inggris. Penalty against Spurs. Can it be a penalty against Arsenal? Yes, it can. Relief all around Old Trafford. Van Nistelrooy menjelma sebagai mesin gol bagi United. Dia bersaing ketat dengan Thierry Henry yang menjadi mesin gol di Arsenal. Persaingan kedua pemain begitu sengit, walau gaya bermainnya berbeda. Van Nistelrooy wel. Van Nistelrooy. Oh, prachtig. Hanya saja, karir gemilang Radji di United berakhir tragis karena perselisihannya dengan Sir Alex dan Cristiano Ronaldo. Hingga dirinya dibuang ke Real Madrid oleh sang manajer. Sulit mencari padanan penyerang dengan gaya bermain mirip dengan Nistelrooy. Pria asal Belanda ini adalah tipe penyerang oportunis yang sangat berbahaya ketika berada di dalam kotak penalti. Hingga saat video ini dibuat, mungkin belum ada lagi penyerang asal Belanda yang setara dengannya. Van Nistelrooy sangat klinis ketika mendapat peluang di depan gawang. Finishing menjadi kemampuan utama dirinya, baik dengan kedua kaki atau kepalanya. Lantas, seberapa hebat Ruud van Nistelrooy di masa jayanya? Simak kisahnya. Van Nistelrooy. Houdt aan. En het doelpunt van Van Nistelrooy. Van Nistelrooy. Is dit zijn tweede explosie? Dit is zijn tweede explosie en nu is het dik in orde. Oh, into Van Nistelrooy, chances here, and Van Nistelrooy has poked it across and in. He's got his first Premier League goal. It wasn't the... In towards Van Nistelrooy. On the turn. Oh! Outstanding! That is a goal from the very top draw. Rooney. What a run this is. Van Nistelrooy. Oh, what a goal! What a goal from Manchester United. Argentina already half blocked. Comes to Van Nistelrooy. He doesn't miss those. Forward here, there's danger, chance of a second, two it is! Ruud van Nistelrooy has steered Holland 2 goals clear. And it might be another indictment. Ruud Giroux Johannes Martinus van Nistelrooy, atau yang dikenal Ruud van Nistelrooy, lahir pada 1 Juli 1976 di Given, Nederland. Dia memulai karirnya pada tahun 93 di usia 17 tahun. Dia bermain untuk klub kasta kedua di Liga Belanda, yakni Den Bosch. Nistelrooy muda bermain sebagai gelandang sebelum bertransformasi sebagai penyerang tengah dan kemudian menjadi seorang penyerang. Bersama Den Bosch,
dia bermain selama 6 musim, mulai dari tahun 91 hingga 97. Tees it up for Van Nistelrooy. Bakat besar yang dimiliki Van Nistelrooy ini kemudian tercium oleh Heerenveen. Pada tahun 97, Van Nistelrooy dibeli dengan harga 1,5 juta euro. Di klub inilah dia berjumpa dengan Darren Ferguson, anak dari Sir Alex Ferguson yang kelak meminta sang ayah untuk membelinya. Ketika itu, Darren Ferguson yang sedang melakukan uji coba di Heerenveen terkesima dengan permainan Van Nistelrooy muda. Ayah harus segera merekrut Van Nistelrooy secepatnya. Dia sangat fantastis. Kita semua sudah melihat dia bermain. Demikian kata Darren Ferguson. Bersama Heerenveen yang bermain di Liga 1 Belanda, Radji memberikan kejutan dengan penampilan briliannya. 14 gol dari 37 laga di musim debutnya membuat nama Van Nistelrooy dibicarakan di seluruh penjuru Belanda. Bermain 1 musim di Heerenveen, Nistelrooy kemudian dilirik oleh PSV Eindhoven. Harga transfernya pun naik signifikan. PSV membelinya dengan harga 7 juta euro pada transfer musim panas 98. Transfer itu memecahkan rekor transfer untuk kedua klub sekaligus. Usianya 22 tahun kala itu. Van Nistelrooy. Is dit zijn tweede explosie? Dit is zijn tweede explosie en nu is het dik in orde. Bermain untuk salah satu klub terbesar di Belanda, melambungkan nama Ruud van Nistelrooy semakin tinggi di kancah sepak bola Eropa. Di musim pertamanya, dia sukses mencetak 31 gol dari 34 laga, menjadi top scorer era divisi dan peringkat kedua di seluruh Eropa. Van Nistelrooy. Is dit zijn tweede explosie? Dit is zijn tweede explosie en nu is het dik in orde. Di musim yang sama, dia mendapat penghargaan sebagai pemain terbaik Belanda. Musim 98-99, dia akhiri dengan torehan 41 gol dan 10 assist dari 46 pertandingan. Penampilan brilian juga ditunjukkan pada musim keduanya di PSV. Van Nistelrooy sukses menorehkan 29 gol dari 23 laga di era divisi. Dia pun kembali menjadi pencetak gol terbanyak Liga Belanda. Musim itu, dia membawa PSV meraih gelar era divisi. Musim ketiganya, walau sempat berkutat dengan urusan cedera yang mempengaruhi kesuburannya, hal itu tidak menghentikan langkah PSV untuk kembali jadi juara era divisi musim 2000-2001. Penampilan cemerlang Van Nistelrooy bersama PSV ini kemudian menarik minat Sir Alex Ferguson yang merupakan manajer Manchester United kala itu. Fergie, yang memang sudah mengetahui sang pemain sejak lama, sudah mengirimkan perwakilan untuk menonton pertandingan Radji bersama PSV, bahkan sebelum anak Sir Alex memberitahunya. Sebenarnya, MU nyaris mengontrak Van Nistelrooy pada 25 April tahun 2000 dari PSV. Namun, hal tersebut dibatalkan karena sang pemain mengalami cedera ligamen pada Maret tahun 2000 yang membuatnya harus istirahat hingga akhir musim 2000-2001. Manchester United baru resmi memboyongnya pada 23 April tahun 2001. Nilai transfer sebesar 29 juta euro menjadi harga yang memecahkan rekor transfer Liga Inggris maupun Liga Belanda saat itu. Fantastic. Of course, last year was close and it was a big disappointment that it didn't come true. But now, after a hard time fighting to come back, and my comeback was really nice, and this is the best that happened to me. Giggs, it's brilliant play from Manchester United. Van Nistelrooy rounds it off. Debutnya di Liga Inggris
terjadi ketika United bertemu Fulham di Old Trafford pada 19 Agustus 2001. Pada pertandingan itu, dia mencetak 2 gol. Cole into Van Nistelrooy, chance is here, and Van Nistelrooy has poked it across and in. He's got his first Premier League goal. It wasn't the prettiest, but it is important. Di musim pertamanya, bersama United, Radji sukses mencetak 23 gol dari 32 penampilannya di Liga Inggris. 10 golnya di Liga Champions juga menjadikannya sebagai top scorer yang kemudian membuatnya menjadi debutan terbaik musim itu. Di akhir musim, dia juga mendapat penghargaan sebagai pemain terbaik di FA. Solskjaer, back to Van Nistelrooy, oh he's on here, surely, he gets past, would you believe it? It's 3-2 to Manchester United, and Van Nistelrooy has scored twice in the space of the season. Scholes, Van Nistelrooy! Van Nistelrooy, ja! Ruud van Nistelrooy. Pada musim berikutnya, 2002-2003, Van Nistelrooy semakin menggila. Total, 44 gol dari 52 pertandingan berhasil ia kemas di semua kompetisi. 12 golnya di Liga Champions kala itu mempertahankan statusnya sebagai top scorer Liga Champions. En nu de mogelijkheid voor United. Beckham, Van Nistelrooy! Wat een schitterend doelpunt zeg. Het moment van Ruud van Nistelrooy komt toch. 6 minuten voor tijd. Ik zou dat shirtje wel weer... Van Nistelrooy, that's brilliant! Ruud van Nistelrooy, surely he won't miss again! No way! 25 golnya di Liga Premier Inggris menjadikannya sebagai top scorer Liga dan membawa Setan Merah merengkuh gelar Liga Premiernya yang ke-15. Luar biasa. Bersama Manchester United, bisa dibilang dia telah mencapai permainan puncaknya. Pria asal Belanda ini adalah tipe penyerang oportunis yang sangat berbahaya ketika berada di dalam kotak penalti. Instingnya luar biasa tajam. Radji sangat klinis ketika mendapat peluang di depan gawang. Finishing menjadi kemampuan utama dirinya, baik dengan kedua kaki atau kepalanya. Van Nistelrooy did well, surrounded by white shirts and still going. What a run by Ruud van Nistelrooy! What a goal this could be! They could close the betting on goal of the month for March, maybe even the season. Ruud van Nistelrooy. Dia punya penempatan posisi, reaksi, dan manuver menyerang yang sangat bagus. Pergerakannya di kotak penalti sulit diprediksi. Dia tahu kapan harus berlari dan diam untuk terhindar dari posisi offside. Karakter bermain Van Nistelrooy ini dikenal dengan istilah pocher. Van Nistelrooy is onside. Is this to be the hat-trick? Oh, yes it is. Match ball, Ruud van Nistelrooy. Van Nistelrooy, nou maak hem dan zijn 200ste Van Nistelrooy. Ja! Daar is hij. Zijn 200ste in zijn carrière. En kijk eens die ontlading. Ook bij Ferguson. Zijn 40ste van dit seizoen. Van Nistelrooy punya lari jarak pendek yang cepat, kemampuan melepas tendangan dengan berbagai teknik. Dia bisa membidik gawang walau dalam posisi membelakanginya. Dalam posisi atau situasi bagaimanapun, peluang kecil bisa dikonversinya menjadi sebuah gol. Hanya ada satu kata dalam kamus Radji, yaitu gol, gol dan gol. Van Nistelrooy wel. Van Nistelrooy. Oh, prachtig! Ketajaman Radji kala itu di Liga Inggris mungkin hanya bisa diimbangi oleh Thierry Henry yang menjadi mesin gol di Arsenal. Bahkan, dalam 5 musim karirnya di Manchester, gelar sepatu emas kerap diperebutkan hanya oleh keduanya. Still going, Rooney. What a run this is. Van Nistelrooy, oh, what a goal! What a goal from Manchester United. Here's Reyes. Henry, long way out. Hidupnya hanya untuk mencetak gol.
setiap kali dia mencetak gol atau tidak, hal pertama yang ia lakukan adalah mencari tahu apakah Henry mencetak gol. Jika Henry mencetak gol, dia tidak akan berbicara kepada siapapun. Demikian kata Paul Scholes. Sayangnya, ambisi pula yang membuat Van Nistelrooy harus mengepak kopernya dari Manchester. Semua diawali dari kekecewaan si pemain karena dicadangkan oleh Ferguson pada final Piala Liga 2006 melawan Wigan. Ratji yang begitu marah dan kehilangan kontrol bahkan mengucapkan banyak kata-kata buruk pada Fergie di depan banyak orang. Ferguson lebih memilih memainkan Louis Saha yang memang tampil apik pada kompetisi itu. Hal ini menimbulkan spekulasi kalau hubungan mereka memanas. Meski dibantah oleh Van Nistelrooy, tapi rumor tersebut semakin menguat ketika ia dicadangkan dalam 6 laga berturut-turut. Puncak konflik keduanya terjadi ketika Ratji meninggalkan stadion 3 jam sebelum kick-off pekan terakhir melawan Charlton Athletic. 2 hari berselang, diketahui kalau alasan Van Nistelrooy dikeluarkan dari tim adalah karena insidennya dengan Cristiano Ronaldo di sesi latihan. Saat itu, dia marah karena Ronaldo sering tidak mengoper ke rekannya yang kemudian memicu perdebatan dan perkelahian. Rio Ferdinand menceritakan, kala itu tak hanya terjadi kontak fisik, Ratji bahkan menolak untuk bermain bersama Cristiano Ronaldo. Ia bahkan mengklaim dirinya tidak akan mengoper bola kepada pemain muda itu. Saya tidak bisa bermain dengan orang ini. Dia bahkan tidak mengumpan bola. Saya tidak bisa berlari karena dia tidak akan mengoper bola. Ratji menendang Ronaldo 1 kali, dan setelah itu saya menendang dia hanya untuk melindungi Ronaldo sedikit. Kemudian, dia mengayunkan pukulan ke arah saya, tapi meleset, ungkap Rio Ferdinand. Ratji sampai berujar, "Apa yang akan kamu lakukan? Mengeluh kepada ayahmu?" Kata ayah di sini, maksud Ratji adalah asisten Ferguson, yaitu Carlos Queiroz, yang sesama orang Portugal. Sayangnya, Ronaldo menanggapi kata ayah ini sebagai arti yang sebenarnya. Hal ini karena ayah kandungnya telah meninggal 8 bulan sebelumnya. Ratji mungkin kesal karena keberadaan Ronaldo di MU telah mengubah gaya permainan tim. Dia yang sebelumnya dimanjakan oleh umpan David Beckham dan Ryan Giggs dari sisi sayap, ketika bermain dengan Ronaldo, Ratji tak banyak mendapatkan hal tersebut. Hal ini karena Ronaldo yang sudah mulai matang dalam permainan bisa bermain sebagai penekan dan menciptakan golnya sendiri lewat aksi individu. Beda halnya dengan Van Nistelrooy yang biasa dimanjakan oleh para pemain sayap setan merah sebelumnya. Almost up. Can United get a fourth? Can United get a fourth? Ronaldo is determined to get it himself. He has got it himself. His second in the Scores. Giggs voor 3-0. Giggs en de tweede van Van Nistelrooy. Geen buitenspel. 3-0 en hij maakt er toch 2. Fergie pun kemudian memilih melindungi anak kesayangannya, Cristiano Ronaldo, memberikan tempat untuknya dan memutuskan mendefak Van Nistelrooy karena sikapnya tersebut. Ratji sempat diminta Queiroz untuk meminta maaf kepada Ronaldo, tetapi CR7 menolak dan tidak mau menerimanya. Pada 15 Juli 2006, Ferguson kemudian mengonfirmasi kalau Ruud van Nistelrooy akan hengkang dari Manchester United. 2 minggu kemudian, tepat 28 Juli 2006, Real Madrid meresmikan kedatangannya dengan nilai transfer 15 juta euro. Usianya 30 tahun kala itu, dia dialego murah ke Los Merengues. Ratji meninggalkan Manchester United setelah memberi 1 gelar Liga Inggris, 1 Piala FA, dan 1 Piala Liga. Secara individu, dia telah memberikan banyak untuk setan merah. Van Nistelrooy mencetak 150 gol dari 219 laga bersama United. Hingga saat ini, rasio golnya itu menjadi salah satu yang terbaik di Old Trafford. Solskjaer got the touch, Van Nistelrooy's in here. Oh, they might just have one hand on the trophy now. A 2-goal cushion. Pesona Ruud van Nistelrooy belum pudar saat pindah ke Real Madrid.
di usianya yang sudah masuk kepala 3, dia masih mampu bersaing dengan Ronaldo Nazario dan Raul Gonzalez untuk mendapatkan tempat di lini depan Los Blancos. Dalam debutnya di La Liga, dia bahkan langsung mencetak hat-trick. Good turn for Van Nistelrooy. Ruud van Nistelrooy off the Van Nistelrooy's found space. And it'd be Ruud. Beckham again. Tees it up for Van Nistelrooy. Pada musim pertama, dia mencetak 25 gol di La Liga dan menjadi top skor, sekaligus mengantarkan El Real merengkuh gelar Liga Spanyol. Gelar itu juga kembali diraihnya pada musim berikutnya. Dia juga sukses membukukan rekor sebagai pemain yang sukses mencetak gol di 7 pertandingan La Liga secara beruntun, rekor tertinggi yang juga pernah ditorehkan oleh Hugo Sanchez. Van Nistelrooy does it for Real Madrid. On a beautiful sunny day, it's raining. It's only half blocked. Comes to Van Nistelrooy. He doesn't miss those. Namun, karir Radji di Real Madrid tidak berjalan mulus. Pada November 2008, El Real memberi kabar buruk. Radji cedera dan tidak akan bermain lagi pada sisa laga musim 2008-2009. Dia mengalami cedera lutut kanan yang cukup parah. Sejak saat itu, perlahan karirnya mulai menurun. Keadaan buruk itu ditambah dengan kedatangan Cristiano Ronaldo pada musim panas 2009. Siapa sangka, keduanya kembali dipersatukan di Los Blancos setelah 3 tahun lamanya. Hal ini jelas akan membuat persaingan di lini depan El Real semakin sulit baginya. Status Ronaldo yang sudah menjadi salah satu pemain terbaik dunia saat itu jelas bisa melengsarkannya dari pencetak gol utama Real Madrid. Selain CR7, Madrid juga mendatangkan Karim Benzema yang diproyeksikan sebagai striker masa depan El Real. Saya bersama Pellegrini waktu itu, dan mereka membeli Benzema, Ronaldo, dan Kakak, sehingga tak ada tempat bagi saya. Saya memahami, saya menerimanya, saya sudah 33 tahun, ujar Van Nistelrooy. Meski begitu, dia mengakui bahwa Ronaldo memang pemain luar biasa. Radji bahkan tak ragu menyebutnya lebih baik dari Lionel Messi. Saya selalu mengatakan bahwa Ronaldo lebih baik karena saya bermain dengannya, kata Van Nistelrooy. Setelah 4 musim di Santiago Bernabeu dengan sumbangan 64 gol, pada akhirnya Van Nistelrooy memilih pindah ke Hamburg pada Januari 2010 dengan status bebas transfer. Alasan kepindahannya ini karena dia ingin jadi bagian timnas Belanda yang akan berlaga di Piala Dunia 2010 Afrika Selatan. Saya ingin pergi ke Piala Dunia 2010, jadi saya memutuskan pergi ke Hamburg. Saya membuat keputusan itu terlalu cepat. Jika melihat kembali ke belakang, saya seharusnya tidak meninggalkan Madrid. Itu merupakan salah satu kesalahan terbesar dalam karir saya, sesal Van Nistelrooy. Dua musim di Bundesliga, Van Nistelrooy mampu mencetak 17 gol. Bukan torehan buruk. Setelahnya, dia kembali ke Spanyol dan bergabung bersama Malaga pada musim 2011-2012, tetapi dia sudah habis. Radji hanya mencetak 5 gol dari 35 laga. Setelah musim berakhir, dia memutuskan gantung sepatu di usia 36 tahun. Sedangkan karirnya dengan timnas Belanda tidak terlalu bagus. Bersama tim oranye, dia tidak pernah merasakan mengangkat piala bergengsi di tingkat internasional. Danger, chance of a second, two it is! Ruud van Nistelrooy has steered Holland 2 goals clear. And it might be a Netherlands nightmare for Ruud van Nistelrooy memang hanya 5 musim bermain di United, tetapi dia punya jejak yang legendaris. Ketika ada pemain Belanda datang ke Old Trafford, dia pasti akan mengemban bayang-bayang sukses yang pernah diukir Van Nistelrooy pada 2001 hingga 2006.
Bahkan hingga saat ini, belum ada lagi striker Belanda yang sesubur dirinya kala berseragam Manchester Merah. Dia juga adalah pemain yang memegang rekor gol beruntun terbanyak di Liga Inggris, yakni 10 pertandingan. Luar biasa. Good ball. Van Nistelrooy. Yes, they've got one back. Oh, it's a tremendous goal. With another derby goal from Ruud van Nistelrooy. Paul Scholes yang bermain dengan beberapa striker hebat saat masih memperkuat MU. Satu yang paling berkesan baginya adalah Ruud van Nistelrooy. Saya bermain sebagai nomor 10 dengan Ruud untuk satu musim, dan saya menyukainya. Dia seorang pencetak gol yang ganas, benar-benar ganas. Dia hidup untuk mencetak gol. Saya juga suka caranya melakukan finishing. Saya bermain dengan beberapa striker luar biasa. Andy Cole, York, Sheringham, Solskjaer, ada banyak. Saya juga bermain dengan Van Persie. Ada beberapa pencetak gol yang hebat, namun bagi saya, Ruud adalah yang terbaik. Dia finisher terbaik, kata Paul Scholes kepada United Podcast. Scholes delivery. Has one back. Tentang perselisihannya dengan Ferguson, mereka baru membaik setelah 5 tahun lamanya. Sejak insiden itu, baik Ratchi dan Ferguson tidak berkomunikasi satu sama lain. Hingga pada 2011, Van Nistelrooy secara lapang dada mengutarakan keinginannya untuk meminta maaf kepada Fergie, sekaligus mengakhiri konflik panjang tersebut. Beberapa tahun setelahnya, saya merasa tak enak karena apa yang saya ucap dan lakukan padanya. Saya menyebut dia sesuatu yang buruk. Saya beberapa kali menghina dia. Saat itu, saya keras kepala dan sombong. Itulah awal masalahnya. Ketika itu, saya sangat tidak respek padanya. Juga ada banyak orang di sana. Itu bukan hanya kemarahan biasa dalam kata-kata. Lebih dari itu, benar-benar tidak terkontrol. Saya tidak bangga dengan hal itu, sampai sekarang pun. Ungkap Van Nistelrooy. Kini, setelah lama pensiun sebagai pemain, Ratchi kembali ke lapangan sebagai seorang manajer. Saat video ini dibuat, dia tercatat sebagai manajer PSV, klub yang dulu pernah membesarkan namanya. Ia melatih PSV mulai musim 2022-2023 dan dikontrak hingga 2025. Demikianlah kisah Ruud van Nistelrooy, salah satu striker terbaik di masanya. Seorang pemain yang mendedikasikan hidupnya untuk mencetak gol, sang finisher yang luar biasa. Terima kasih, Ruud van Nistelrooy. Van Nistelrooy did well, surrounded by white shirts and still going. What a run by Ruud van Nistelrooy! What a goal this could be! They could close the betting on goal of the month for March, maybe even the season. What a run this is. Van Nistelrooy, oh, what a goal! What a goal from Manchester United!